Medan Timur, saya berasal dari Bogor, lahir 29 tahun yang lalu. Dan tadi sudah dijelaskan juga kalau saya pendidikan terakhir di Sarjana Perikanan. Perikanan di Bandung ya? Iya, di Universitas Pajajaran Bandung. Nah, dan kesibukan sehari-harinya nih, saya mau dengar dulu sedikit boleh dari Ganti? Iya, kalau orang bilang sih saya ini talent atau public figure atau aktris atau model. Cuman kalau saya pribadi lebih senang dipanggil pekerja seni. Saya memang pernah sempat kerja di beberapa perusahaan BUMN. Perusahaan apa aja? Boleh? Ada perusahaan Garuda Indonesia, terus perikanan Indonesia sama percetakan. Sebentar, saya agak bingung nih. Kan lebih education backgroundnya itu lebih ke perikanan dan kelautan ya sains. Tapi kenapa kok akhirnya bisa menjadi seorang pekerja seni? Bahkan ini kabarnya juga penari ya, benar? Iya, pernah penari juga. Itu bagaimana? Iya, jadi dari kecil tuh saya senang lomba, senang ikut-ikut lomba, terus senang nggak tahu ya kayak banci tampil kali ya, senang tampil di depan umum. Jadi ketika saya bekerja di perusahaan kantor, sebenarnya itu sangat bonafit gitu, fasilitasnya baik, depannya terjamin. Cuma ada sesuatu yang mengganjal. Akhirnya saya lebih mengikuti passion saya. Oh gitu. Tidak memilih lebih ke background pendidikan tadi begitu. Tapi kenapa kalau memang jiwanya seni, kenapa nggak dari awal tuh malah masuk harusnya ke jurusannya seni gitu loh? Kenapa nggak ke perfilman mungkin atau ke sendera tasik atau musik dan lain sebagainya? Kenapa akhirnya memilih malah perikanan gitu? Iya, karena background keluarga saya nggak ada yang di pekerja seni, semua adanya di kayak kedokteran, kayak pendidikan gitu. Jadi lebih ke dunia sains. Dan waktu saya sekolah juga saya ambil jurusan kayak analis kimia gitu. Makanya saya nggak berpikir untuk berkarir di dunia seni. Nah, setelah lulus baru di situ saya sambil bekerja secara kantor formal, saya juga mengambil sampingan sebagai dunia entertain. Dulu lebih ke MC atau modeling kayak gitu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk mengambil sekolah lagi karena saya mau terjun seluruhnya di dunia entertain. Saya ambil sekolah modeling, baru di situ saya persiapan segala macam dari sisi skills, knowledge, materi segala macam, baru akhirnya saya siap untuk melepas pekerjaan utama saya. Sekarang malah lebih memilih untuk benar-benar terjun. Iya. Oke. Terakhir menjabat sebagai Putri Kebudayaan Indonesia top 8, is it? Top 8. Pemanfaatan teknologi sosial media ini menjadi 3 bagian. Yang pertama sebagai personal branding. Personal branding. Seperti apa personal branding yang akhirnya didapatkan dari TIK ini? Iya, betul. Jadi sama halnya kalau kita melamar pekerjaan, kita punya CV ya. Nah, dengan adanya sosial media ini kita bisa membuat portofolio yang baik. Nah, dengan begitu kan orang-orang akan melihat karya kita tidak terbatas hanya dunia entertain, acting segala macam. Bisa juga dari misalnya bidang lain, bidang pendidikan, desainer segala macam. Nah, itu sangat penting buat saya sosial media. Nah, selain itu saya juga menggunakannya sebagai edukasi. Selain buat apa sih kita pintar sendiri, buat apa kita makan sendiri segala macam, sedangkan di luar sana banyak yang pengen berkesempatan seperti kita. Pernah saya pengalaman ada iseng upload backstage situation gitu di balik layar ceritanya. Nah, itu kayak menarik nih pemirsa. Iya, sempet viral. Saya juga nggak nyangka itu bisa viral. Terus diambil sama media, diangkat ke media. Itu saya juga nggak tahu kenapa ya. Nah, dari situ akhirnya banyak juga yang komen, Kak gimana sih caranya supaya jadi aktris, Kak gimana sih caranya supaya jadi ini malah jadi satu doktrin buat orang yang mungkin yang awalnya nggak paham dengan dunia acting, bagaimana dari awalnya malah dari backstage ya. Jujur kita juga mungkin penasaran untuk teman-teman di rumah mungkin yang agak awam dengan dunia perfilman dan juga mungkin bingung ya. Yang kita tahu adalah orangnya bagus loh, actingnya bagus loh, kita ikut nangis loh gitu kan. Cuma kita nggak tahu kan gimana prosesnya gitu. Ternyata akhirnya malah memancing mungkin yang tadinya punya bakat malah pengen aku pengen kayak Kadanti lah, mungkin seperti itu ya lebih kurang. Iya. Kadang kan kita suka mungkin kurang bersyukur misalnya, posisi gue biasa aja, posisi saya biasa aja. Ternyata di luar sana banyak sekali orang-orang yang memang
pengen di posisi itu gitu. Jadi dengan adanya sosial media ini kita bisa sharing ilmu, sharing pengalaman untuk orang-orang yang memang memiliki passion atau minat di bidang yang kita geluti. Benar, edukasi dari sosial media. Iya betul. Oke. Dan yang ketiga sama seperti yang tadi dipaparkan sama Bapak Ismail juga sebagai sarana hiburan ya gitu. Nah dari sarana-sarana hiburan itu kita bisa mengambil ide-ide kreatif. Dari situ juga kita bisa menghasilkan karya-karya yang bagus dan itu sangat peluang yang sangat luar biasa gitu. Dari situ kita bisa menciptakan suatu karya, suatu konten-konten menarik dan itu peluang bisnis juga sebenarnya. Apalagi kalau sekarang kan pandemi, pekerjaan secara langsung agak sulit. Benar. Sosial media ini kita bisa manfaatkan. Nah, kita bisa lihat segmennya itu kan setiap sosial media itu ada fiturnya. Nah, di situ kita bisa lihat kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mau bikin konten, bisa dilihat nih di misalnya Instagram siapa penikmatnya, netizennya, umurnya berapa. Terus karena semuanya jelas ya. Instagram sekarang kita udah lihat seluruh spesifikasi viewer kita kayak gimana itu udah jelas. Apakah dominannya perempuan, laki-laki, YouTube, segala macam, TikTok gitu kan. Nah dari situ kita bisa analisis lagi nih peluang itu. Apakah mungkin di awalnya kita bisa upload semua konten semua bidang, tapi kalau lebih bagus yang keahlian kita gitu. Jadi lebih fokus ya. Dari situ bisa dianalisis. Baik, itu saja. Iya, jadi intinya sebenarnya sosial media itu peluang yang sangat luar biasa gitu buat kita manfaatkan, tapi bagaimana kita bijak menggunakannya. Dan untuk itu tadi segmentasinya, kalau misalnya orang-orang yang senangnya yang muda, ABG atau umur 40 ke bawah gitu kan, lebih aktifnya di Instagram. Instagram berarti sampai saat ini yang lebih aktif dari seluruh platform medianya adalah Instagram. Instagram, gitu? Iya. Okay. Karena kalau saya pribadi sih lebih senang ke visual ya daripada texting. Kalau texting kan orang mungkin harus fokus dulu, harus lihat dulu judulnya segala macam. Kalau misalnya kita bicara dari gambar atau video itu lebih cepat nyampainya. Benar. Kemudian untuk menggunakan Instagram sendiri dari tahun berapa kalau boleh tahu? Aduh, kayaknya udah lama banget. Udah lama banget ya. Coba akhirnya ketika menemukan wah ini gue banget deh. Itu di tahun berapa? Maksudnya yang benar-benar mungkin followernya udah makin naik atau memang responnya udah makin baik dari biasanya, itu dari kapan? Iya, jadi saya mulai tahu Instagram saya mau ke arah mana itu ya ketika saya mulai berkarir di dunia entertain. Jadi pemanfaatan maksimal itu sebaiknya di mana sih gitu? Nggak cuma sekedar kegiatan sehari-hari, kegiatan hobi atau segala macam, tapi saya lebih fokuskan kepada untuk portofolio portofolio kegiatan saya. Personal branding itu sangat penting karena kan klien dari seluruh dunia itu bisa lihat gitu, misalnya ini apa sih, orang dari mana gitu kan. Gak mungkin dia pakai asal ambasador misalnya, kita asal ambil dari yang nggak jelas latar belakangnya apa, portofolionya kayak gitu. Nah, kemudian ini kan lebih banyak yang kita ceritain dari tadi itu sisi positifnya bersosial media. Kemudian ada nggak sih hal-hal negatif yang mungkin dan didapatkan selama karir Danti so far gitu loh kan? Ada hal-hal yang pasti nggak mengenakan atau mungkin judgement atau malah bullying dari netizen. Itu bagaimana sejauh ini? Sejauh ini kalau kita menanggapi netizen atau pembaca, penikmat media sosial, itu baiknya sih kita tanggapi dengan senyuman gitu kan. Jadi jangan maksudnya gimana tanggapi dengan senyuman terus bikin story gitu loh setelah mereka ngejat macam-macam atau iya, kalau bisa sebenarnya kalau yang komen-komen negatif itu kan mereka pada dasarnya tertarik dengan konten kita. Nah, itu bagaimana kita menanggapinya dengan jangan baper. Oh gitu, jangan baper ya. Kita ajak bercanda aja. Nah, dengan adanya interaksi yang baik, itu juga akan meningkatkan engagement dari sosial media kita. Nah, nanti akhirnya insight-nya akan bagus juga ke kita, kayak gitu. Terus ada nggak sih tipe yang memang nge-ghosting itu nggak berhenti-berhenti, story nggak berhenti-berhenti, semakin kamu bales malah dia makin menarik buat ngejudge kamu macem-macem gitu loh? Sering kayaknya. Sering ya? Iya, pernah dulu ada satu akun gitu kan, komen terus di DM gitu ya, direct message, tapi memang saya suka tanggapi gitu, cuman kalau misalnya lagi sibuk nggak sempat ditanggapi jadinya marah.
marah terus maki-maki, aduh itu jadi lucu aja sih sebenarnya, buat ketawa sendiri aja sih. Oh jadi itu malah jadi bahan apa ya, bahan lucuan buat kamu, jadi tidak jadi usah diambil pusing, nggak diambil hati karena bakal pusing sendiri ya kalau nanggapin sebanyak itu gitu loh kan. Kemudian untuk yang sisi positifnya sendiri, menurut kamu berapa persen sih pengaruh dari sosial media untuk kehidupan kamu? Kadang gini, kita bersosial media, tapi kayak beberapa penggiat sosial media itu malah kayak hidupnya berasa diatur netizen gitu loh. Lu harus gini, lu harus gitu, karena ngikutin seluruh permintaan netizen, dan kamu harus kesini, kamu bajunya harus begini dong, jangan kayak gitu. Nah itu bagaimana tanggapan kamu tuh? Iya, sebenarnya saya juga tipikal orang yang nggak terlalu senang megang handphone gitu kan. Agak pusing kalau lihat banyak lama-lama. Tapi karena tuntutan pekerjaan tadi, saya harus update status, update story segala macam, karena agar eksistensi kita terjaga gitu lah ibaratnya kan, karena banyak mata yang melihat. Nah kalau dari sisi positifnya, ya banyak yang nyemangatin jadinya kan. Berapa persen itu pengaruhnya terhadap habitnya kita sendiri? Lebih dari 50% bisa. Lebih dari 50% ya. Dan misalnya kita lagi, atau manfaat lain, misalnya saya lagi pengen sesuatu tapi nggak tahu infonya di mana, saya bikin question, banyak yang ngasih tahu, itu kan jadi pengetahuan baru juga buat saya gitu. Rumah sakit untuk menangani COVID-19 24 jam di mana sih begitu ya? Terus menjawab banyak gitu lah. Terbantu ya. Sampai pernah saya misalnya, saya lagi mau cari sambal cumi yang enak di mana ya, tolong rekomendasiin. Gak nyangkanya malah ada banyak yang minta alamat, berarti minta alamatnya tuh nanti saya kirim, ada yang dari Lombok, ada yang dari banyak yang sampai kalau bosan. Terniat loh netizennya loh. Dan positif yang lain, saya juga senang live kan, misalnya di TikTok. Nah itu bisa. Ini kondisinya lagi live nggak? Iya live, ada live bareng. Boleh kasih bocoran dong Instagramnya Danti apa gitu loh, biar pada nonton juga di rumah. Iya, Instagram aku Danti Nur. Danti Nur, ya di follow ya pemirsa ya. Oke. Kalau live bareng itu kita bisa live bareng kan sama netizen lain gitu. Tapi itu lebih sifatnya kayak personal atau memang edukasi atau bagaimana sih kalau yang kamu live? Live. Tergantung platformnya, tergantung sosial medianya. Ada yang untuk pekerjaan seperti ini, ada yang untuk hanya hiburan. Kalau hiburan itu kan biasanya kita kenalan nih sama orang, misalnya 3 orang, kan ngobrol-ngobrol, chat. Jadi saya tahu gitu. Saya pernah kenalan sama orang Papua. Oh dia bisnisnya, dia tuh nge-live sambil nungguin masak roti gitu, subuh gitu, roti buat dijual ke pasar di Papua. Dan saya juga baru tahu kalau di Papua itu internetnya terbatas. Makanya tapi hanya provider tentu yang bisa masuk gitu. Itu kan salah satu networking pengetahuan yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Kemudian apa benefit tertinggi yang pernah kamu dapatkan selama kamu menggunakan sosial media? Boleh kasih bocorannya tapi nggak boleh sebut merek ya. Boleh, silakan Danti. Benefit tertinggi misalnya dapat job apa gitu loh kan, atau dapat tawaran dan kesempatan yang memang nggak diduga-duga tapi itu dari Instagram karena netizen tadi. Iya, banyaknya sih job ya. Memang job, entah itu endorsement atau job shooting gitu kan. Kadang ada salah satu production house gitu, dia lihat akun Instagram saya, terus dia DM, baru dia kasih nomor ke kantor. Akhirnya saya diundang, sampai sekarang masih jalan. Masih jalan ya. Iya. Malah menjadi satu relasi baru, kemudian juga memancing rezeki. Iya betul. Justru efeknya malah makin sekarang ya. Iya. Itu kan bagi orang yang memang bijak menggunakan sosial media. Kemudian apa sih sebenarnya hal-hal yang akhirnya membuat orang tuh malah jadi bumerang buat dia, khususnya dalam menggunakan Instagram? Menurut Danti sendiri gimana? Kalau untuk bumerang sendiri ya baik. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita menjelekkan suatu hal gitu, itu orang juga kan pasti punya point of view atau pandangan. Oh si ini misalnya menurut saya jelek, ternyata aslinya enggak, yang tahu orang. Jadi kalau buat saya jangan menjudge sesuatu sebelum kita lihat lebih dalam gitu. Dan kalau misalnya
kita menjudge sesuatu dengan asal-asalan, itu akan menjadi bumerang diri kita sendiri. Mendapatkan respon yang baik dari orang-orang sekitar kita atau orang-orang yang ada di sosmed kita, supaya semua komen itu menjadi banyak atau ada respon. Itu Mbak Danti pertanyaan saya. Terima kasih. Menurut saya Ibu Ivo ini kan sudah banyak nih fans-fansnya, penggemarnya, netizennya. Bu Ivo itu baiknya membuat satu manajemen sosial medianya. Jadi ketika konten yang diupload itu banyak mendapat viewersnya, nah di situ kesempatan yang baik buat Ibu Ivo untuk mengupload konten selanjutnya. Tapi konten selanjutnya itu jangan langsung berjualan, jadi kita harus ada strategi tertentu gitu. Entah bikin penasaran dulu, berarti nggak hard selling ya, soft selling dulu ya. Apalagi nggak langsung to the point ke jualan setelah itu. Biasanya marketingnya seperti itu ya, dengan question, ask question. Nah di situ kan akan meningkatkan engagement kepada penonton, kepada viewers. Nah dari situ baru kita bisa coba-coba menawarkan, tapi jangan langsung berjualan, bercanda, ayo dong coba beli, ayo dong coba, bagus loh, kayak gitu kan. Sebentar, berarti contohnya apa nih? Kita langsung ke realita dari kasusnya Bu Ivo. Awalnya foto sama Nikita Mirzani yang komen 1.000 orang. Kemudian pas upload jualan Bu Ivo kayaknya lebih ke pakaian tadi ya, lebih ke orangnya, lebih ke pakaian ya Bu Ivo ya. Nah setelah itu malah drop gitu loh, cuma sekitar 100-200 komen. Sebenarnya itu juga udah banyak sih ya. Cuman mungkin yang diharapkan Bu Ivo tuh harusnya rata, atau kalaupun nggak sama mungkin di bawah itu sedikit. Kira-kira yang dilakukan Bu Ivo tadi, yang tadi nanti bilang sempatnya lebih ke soft selling dulu, mungkin seperti apa kira-kira tindakan nyata yang bisa Bu Ivo lakukan setelah tadi di-upload sama Nikita Mirzani misalnya, seperti itu? Ya sebenarnya lebih ke konsistensi kita mengisi konten sih. Ketika viewers kita lagi banyak nih, jangan sampai kita hilang dalam berapa hari gitu. Itu akan sangat berpengaruh ke selanjutnya. Konsistensi penguploadan kan bisa dilihat kalau selebgram itu statusnya story-nya itu sampai titik gitu kan. Jadi orang tuh selalu melihat story kita gitu. Jangan sampai ada yang kosong, jangan sampai viewers kita beralih ke nungguin dulu terlalu lama ya. Berarti konsepnya pertama adalah Ibu Danti jangan terlalu lama, dan jangan membuat viewernya menunggu. Karena menunggu bisa lari ke yang lain kan. Betul. Ke Bu Ivo ya maksudnya. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu to the point setelah tadi dapat viewer bagus tiba-tiba langsung jualan jilbab gitu loh kan, harganya 150.000, jangan ya seperti itu. Mungkin ada teknik lain yang bisa digunakan dan akhirnya baru jualan, mungkin seperti itu ya. Bisa dengan interaksi yang lebih pendekatan secara personal, misalnya Ibu cocok banget deh kayaknya kalau misalnya kerudungnya warnanya yang cerah nih, baru ke sana. Kalau udah ngobrol panjang lebar baru saya ada nih. Udah cukup paham ya Bu Ivo ya. Itu jawaban dari Miss Danti ini, Miss Landscape Indonesia, Putri Kebudayaan Top 8 Indonesia. Dan kita beralih ke pertanyaan kedua. Jadi tadi kan Mbak Danti menyampaikan bahwa personal branding itu kan perlu ya Mbak ya. Nah mungkin kalau untuk pelaku UMKM saat ini mungkin kita nyebutnya company branding ya, karena kan UMKM. Nah kira-kira di era seperti ini kan banyak UMKM di Indonesia itu yang sebenarnya belum go digital, dan akhirnya mereka gara-gara ada pandemi ini akhirnya mereka mau nggak mau harus go digital. Nah menurut Mbak Danti ini kira-kira tips apa yang cocok untuk UMKM kelas menengah untuk meningkatkan omset di era pandemi ini? Karena kita tahu ya Mbak ya, kalau misalnya UMKM yang tadinya belum digital terus akhirnya harus go digital, mereka kan kurang mendapatkan pasar ya, apalagi untuk mereka melakukan pemasaran di digital, di marketplace atau yang lain gitu. Akhirnya mereka mungkin harus endorsement, sedangkan kita tahu UMKM kelas menengah ini tidak ada anggaran untuk endorsement, dan kita tahu juga endorsement ke selebgram atau artis-artis itu kan membutuhkan biaya yang cukup lumayan ya. Ini kira-kira tips dari Mbak Danti kira-kira apa, kemudian platform yang cocok untuk para UMKM kelas menengah ini kira-kira apa aja? Itu sih, itu aja cukup. Baik,
Silakan, sudah cukup jelas ya. Silakan Mbak Danti jawabannya. Oke Mbak Riza, sebenarnya kalau misalnya endorsement memang terbatas untuk endorsement. Saat ini kan kita bisa menggunakan platform-platform seperti e-commerce. Itu banyak sekali yang bebas biaya dan banyak sekali yang bebas kita bisa menaruh promosi-promosi untuk UMKM seperti yang Mbak miliki misalnya. Nah, dengan adanya e-commerce ini Mbak bisa memanfaatkan dengan maksimal, dengan baik. Yang penting ada kemauan dan untuk belajar lebih detail dan penyampaian yang secara menarik pasti akan menarik konsumen gitu. Jadi jangan patah semangat sih. Tips yang cocok gitu untuk kita UMKM menengah itu supaya produk kita itu menarik gitu loh, orang tuh melihat status kita atau story kita itu sesuatu yang bagus gitu untuk ditonton gitu. Iya, sebenarnya kalau untuk tips sendiri sebaiknya kita itu mengikuti permintaan pasar. Misalnya melakukan diversifikasi, misalnya Mbak punya produk makanan kuliner, kita lihat nih di market itu lagi viral apa yang pedas-pedas, ya udah Mbak kombinasiin, ataukah lagi viral minuman-minuman yang hits Mbak kombinasiin dengan produk-produk paket minuman kayak gitu. Jadi kita juga harus melihat kebutuhan marketnya, jangan hanya terpaku pada produk yang kita miliki, karena mau nggak mau orang pasti akan penasaran dengan produk yang lagi hits kan. Nah itu sih tipsnya. Jadi sebaiknya melihat perkembangan pasarnya seperti apa. Jadi banyak survei, banyak membandingkan juga dengan kompetitor kayak gitu untuk menambah strategi bisnisnya. Jadi teknologi informasi dan komunikasi atau media sosial juga memberikan peluang yang sangat besar, dan itu bagaimana kita bijak untuk menggunakannya dan bagaimana kita produktif untuk menggunakannya. Jadi selama kita melakukan dengan baik, selama kita berada di aturan, di jalan yang benar, itu insya Allah akan memberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa dan tidak terduga gitu. Jadi selama kita tetap pada aturan yang berlaku, pasti akan memberikan manfaat. Oke, kemudian ada sedikit lagi nggak sih pesan yang lebih spesifik untuk pengguna Instagram nih? Kedepannya mungkin ibu-ibu di rumah gimana sih lebih bijak menggunakan Instagram? Silakan. Iya, banyak sekali ya. Kalau untuk Instagram juga sekarang udah banyak fitur yang baru. Nah itu bisa dimanfaatkan lagi untuk peluang yang ada untuk bisnis, untuk usaha yang kalian miliki. Jadi ikuti terus perkembangan zamannya. Kalau dulu kan awalnya dari foto-foto yang diedit dengan efek-efek, terus maju lagi ke video. Nah sekarang maju lagi ke reels, nggak cuma status. Itu dimanfaatkan dengan baik. Yang lagi viral-viralnya diikutin, tapi dengan aturan yang berlaku gitu, dengan hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat untuk usaha atau bisnisnya. Oke, baik, terima kasih banyak Danti Nur, seorang model, aktris, juga influencer, Miss Landscape Indonesia dan Putri Kebudayaan Indonesia 2018.